Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Diah Ayu Nawang Wulan dengan NPM 19 10 63 10 30 168 kelas 6A mata kuliah Agama dengan dosen pengampu Bapak Iqbal Amar Muzaki akan memberikan penjelasan secara ringkas tentang materi-materi yang telah dipelajari. Dan untuk judul yang pertama ada syariah dan ruang lingkupnya. Syariah dalam bahasa artinya itu berjalan menuju sumber mata air. Mengapa dinamakan syariah? Karena memiliki kesamaan dengan sumber air minum yang menjadi sumber kehidupan bagi makhluk hidup. Karena pada dasarnya makhluk hidup tidak bisa hidup tanpa air. Sedangkan menurut istilah syariah adalah undang-undang atau aturan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengatur hubungan manusia. Mengatur hubungan manusia dengan siapa? Yaitu mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, mengatur hubungan manusia dengan manusia, begitu pula mengatur hubungan manusia dengan alam semesta. Syariah mengatur hidup manusia sebagai individu, yaitu sebagai hamba Allah yang harus taat, tunduk, dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketaatan, ketundukan, dan kepatuhan tersebut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dibutuhkan dalam bentuk pelaksanaan ibadah, karena bentuk dan tata cara pelaksanaan ibadah yang telah disusun dengan sedemikian rupa di dalam syariah. Ruang lingkup hukum Islam dalam makna syariah Islam yaitu meliputi seluruh ajaran agama Islam, baik yang berkaitan dengan keimanan, berkaitan dengan amaliyah ibadah, ataupun berkaitan dengan akhlak. Syariah Islam telah mengatur perbuatan seorang muslim, yang di dalamnya terdapat hukum-hukum syariah yang terdiri atas 5 hukum. Yang pertama yaitu wajib. Wajib adalah suatu perkara yang apabila dikerjakan, maka ia akan mendapat pahala, dan apabila ditinggalkan, maka ia akan mendapat dosa. Wajib dibagi menjadi 2, yaitu wajib ain dan wajib kifayah. Wajib ain atau fardu ain adalah kewajiban setiap orang seperti salat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan. Dan wajib kifayah adalah kewajiban yang akan gugur apabila salah seorang di antara kelompoknya telah ada yang mengerjakan, seperti sholat jenazah, dan akan berdosa apabila tidak ada yang mengerjakan satupun dalam kelompoknya. Yang kedua ada sunnah. Sunnah adalah suatu perkara yang apabila dikerjakan mendapat pahala, dan apabila ditinggalkan tidak berdosa. Sunnah dibagi menjadi 2, yaitu sunnah mu'akkad dan sunnah ghairu mu'akkad. Sunnah mu'akkad yaitu sunnah yang sangat dianjurkan dalam pengerjaannya. Sedangkan sunnah ghairu mu'akkad adalah sunnah yang biasa saja, seperti sholat ba'diyah, sholat qobliyah. Dan yang ketiga ada mubah. Mubah yaitu suatu perkara yang dibolehkan dalam pengerjaannya apabila dikerjakan mendapat pahala, dan apabila ditinggalkan tidak berdosa. Yang keempat ada makruh. Makruh yaitu suatu perkara yang sebaiknya tidak dilakukan, yang apabila ditinggalkan mendapat pahala, tetapi apabila dikerjakan tidak berdosa. Contohnya seperti makan sesuatu yang berbau. Dan hukum yang terakhir yaitu haram. Haram adalah suatu perkara yang apabila dikerjakan maka ia akan mendapatkan dosa, dan apabila ditinggalkan maka ia akan mendapatkan pahala, seperti zina, mencuri, dan sebagainya. Dan untuk judul yang selanjutnya yaitu akhlak dan ruang lingkupnya. Akhlak adalah sesuatu yang menyerap dalam diri seseorang yang akan menjadi kepribadian, sehingga dari situ muncullah segala macam perbuatan yang akan dilakukan secara spontan, tanpa dibuat-buat dan tanpa berpikir panjang. Pada dasarnya akhlak itu bersumber pada nilai-nilai syariah Islam. Ruang lingkup akhlak meliputi akhlak manusia kepada Tuhannya, akhlak manusia kepada sesama makhluk hidup, dan akhlak manusia terhadap alam semesta. Dari sisi penyerapan makna akhlak dapat juga menimbulkan perkembangan makna, yaitu etika dan moral. Walaupun perbedaan di antara ketiganya dapat dilihat dari sisi penentuan standar kata ukuran baik dan buruk yang digunakan. Standar ukuran baik dan buruk yang digunakan dalam syariah Islam atau akhlak bersumber pada Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasul. Sedangkan moral dan etika berdasarkan
akhlak beragama adalah sifat dan perilaku kita menyangkut dengan urusan keagamaan, yaitu urusan dengan Tuhan dan kepercayaan. Seperti bagaimana kita melaksanakan kewajiban-kewajiban yang diharuskan dan diwajibkan oleh agama, dan bagaimana cara kita menjauhi larangan-larangan dalam agama. Yang kedua, ada akhlak pribadi. Akhlak pribadi yaitu sifat atau perilaku yang tertanam di dalam diri kita, di dalam jiwa kita sendiri, seperti emosi saat kita sedang marah, etika saat kita sedang melakukan sesuatu, dan lain-lain. Dan yang ketiga, ada akhlak dalam berkeluarga. Akhlak berkeluarga yaitu sifat atau perilaku kita terhadap anggota keluarga, seperti bagaimana kita bersikap kepada orang tua kita, kepada adik, kepada kakak, dan bagaimana kita saling menghormati dalam menghargai satu sama lain. Yang keempat, ada akhlak bermasyarakat, yaitu sifat dan perilaku kita terhadap masyarakat atau lingkungan masyarakat, seperti saling tolong-menolong dan membantu masyarakat yang ada di sekitar, serta gotong royong dalam melakukan sesuatu. Yang terakhir ada akhlak bernegara, yaitu sifat atau perilaku kita terhadap bangsa dan negara, seperti bagaimana kita mematuhi aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, seperti membayar pajak dan lain-lain. Selanjutnya ada takwa dan ruang lingkupnya. Takwa secara bahasa artinya penjagaan atau perlindungan yang membentengi manusia dari hal-hal yang menakutkan dan mengkhawatirkan. Orang yang bertakwa artinya yaitu orang yang selalu takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berdasarkan kesadaran dengan mengerjakan semua perintah-perintahnya dan tidak melanggar larangannya karena takut terjerumus ke dalam perbuatan dosa. Takwa adalah sikap mental seseorang yang selalu ingat dan waspada terhadap sesuatu dalam rangka memelihara dirinya dari dosa, selalu berusaha melakukan perbuatan baik dan pantang berbuat dosa dan melakukan kejahatan kepada orang lain, kepada dirinya sendiri, dan kepada lingkungannya. Dari berbagai makna yang terkandung dalam takwa, kedudukannya sangat penting dalam Islam dan sangat penting dalam kehidupan manusia, karena takwa adalah pokok dan ukuran dari segala pekerjaan seorang muslim. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah juga menegaskan bahwa ketakwaan bukanlah menyibukkan diri dari perkara yang sunnah namun melalaikan yang wajib. Beliau berkata, ketakwaan kepada Allah bukan hanya sekedar berpuasa di siang hari, sholat malam dan menggabungkan antara keduanya, akan tetapi pada hakikatnya, ketakwaan kepada Allah adalah meninggalkan segala yang diharamkan Allah dan melaksanakan segala yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang telah menunaikan hal itu dikaruniai amal kebaikan, maka itu adalah kebaikan di atas kebaikan. Selanjutnya ada ruang lingkup takwa. Ruang lingkup takwa yaitu mencangkup hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hubungan manusia dengan hati nurani dan dirinya sendiri, hubungan manusia dengan sesama manusia, hubungan manusia dengan lingkungan hidup. Yang pertama, hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketakwaan kepada Allah dapat dilakukan dengan cara beriman kepada Allah menurut cara yang diajarkannya melalui wahyu yang sengaja diturunkannya untuk menjadi petunjuk dan pedoman hidup manusia, seperti yang terdapat di dalam surat Al-Imran ayat 138 yang artinya, inilah Al-Quran, suatu ketenangan bagi manusia dan petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Dan yang kedua ada hubungan manusia dengan hati nurani dan dirinya sendiri. Umat manusia harus bertakwa kepada Allah dan dirinya sendiri agar mampu mengendalikan hawa nafsu tersebut. Ketakwaan terhadap diri sendiri dapat ditandai dengan ciri-ciri diantaranya sabar, tawakal, syukur, dan berani. Dan yang selanjutnya ada hubungan manusia dengan manusia. Agama Islam mempunyai konsep-konsep dasar mengenai kekeluargaan, kemasyarakatan, kebangsaan, dan lain-lain. Semua konsep tersebut memberikan gambaran tentang ajaran-ajaran yang berhubungan dengan manusia, atau disebut pula
sebagai ajaran kemasyarakatan. Manusia diciptakan oleh Allah terdiri dari laki-laki dan perempuan. Mereka hidup berkelompok-kelompok, berbangsa-bangsa, dan bernegara. Mereka saling membutuhkan satu sama lain, sehingga manusia tersebut sebagai makhluk sosial. Maka tak ada tempatnya di antara mereka saling membanggakan dan menyombongkan diri, sebab kelebihan suatu kaum tidak terletak pada kekuatannya, harkat dan martabat ataupun dari jenis kelaminnya, karena bagaimanapun semua manusia sama derajatnya di mata Allah Subhanahu wa taala. Yang membedakan adalah ketakwaannya. Artinya orang yang paling bertakwa adalah orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir ada hubungan manusia dan lingkungan hidup. Takwa dapat ditampilkan dalam bentuk hubungan seseorang dengan lingkungan hidupnya. Manusia yang bertakwa adalah manusia yang memegang tugas kekhalifahannya di tengah alam sebagai subjek yang bertanggung jawab mengelola dan memelihara lingkungannya. Sebagai pengelola, manusia akan memanfaatkan alam untuk kesejahteraan hidupnya di dunia tanpa harus merusak lingkungan di sekitar mereka. Alam dan segala potensi yang ada di dalamnya telah diciptakan Allah Subhanahu wa taala untuk diolah dan dimanfaatkan menjadi barang jadi yang berguna bagi manusia. Mungkin sekian ringkasan yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.